Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudo Pranata dengan NPM 2417008, mahasiswa aktif program studi bimbingan konseling Universitas Riau Kepulauan. Di video kali ini, saya akan menuntaskan tugas saya di mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan membahas 3 kasus dengan 3 pendekatan kepribadian. Yang pertama ada satu kasus dengan pendekatan neopsikoanalisis. Yang kedua ada satu kasus dengan pendekatan behavioristik, dan yang terakhir satu kasus dengan pendekatan humanistik. Nah, jadi di pendekatan neopsikoanalisis, kasus siswa SMP yang terjerat judol dan pinjol. Neopsikoanalisis melihat kepribadian bukan sekedar perilaku yang tampak, tetapi bagaimana pengamatan rasional dan konflik batin membentuk respon kita terhadap tekanan kehidupan. Dan saya akan membahas kasus nyata yang terjadi pada tahun 2025. Seorang siswa SMP di Kapawenon Kokap, Kulon Progo, tidak masuk sekolah kurang lebih selama 1 bulan. Setelah dilacak oleh Dinas Pendidikan, penyebabnya bukan sakit atau malas, tetapi malu karena terjerat judi online dan pinjaman online. Remaja itu terlilit utang sekitar 4 juta kepada teman-temannya, takut menghadapi konsekuensi sosial dan memilih menghindar daripada menghadapi rasa malu tersebut. Nah, dalam perspektif neopsikoanalisis, perilaku menghindar ini bukan sekedar pelanggaran norma. Ini merefleksikan konflik batin yang kuat antara kebutuhan siswa untuk merasa diterima dan kecemasan rasional akibat utang dan rasa malu. Ketika seorang mengalami tekanan emosional yang tidak terolah dengan baik, mekanisme pertahanan seperti menarik diri atau penghindaran bisa muncul. Perasaan malu dan takut dihakimi oleh teman menjadi motif rasional internal, bukan sekedar alasan dangkal bolos sekolah. Peran konselor di sini adalah menangkap lapisan psikologis di balik perilakunya. Konseling bukan soal menghakimi kenapa dia bolos, tapi membantu siswa menyadari keterkaitannya antara emosinya, seperti malu tadi, takut, stres, dengan respon menghindar yang dia pilih. Guru BK menciptakan ruang aman di mana siswa bisa menjelaskan perasaan terdalamnya, membantu memerankan konflik batin, merancang strategi coping yang lebih adaptif, termasuk rekonstruksi relasi sosial agar ia kembali nyaman di lingkungan sekolahnya. Pendekatan neopsikoanalisis mengajak kita melihat bahwa perilaku bermasalah seringkali terjadi karena adanya sinyal batin yang tak tertangani. Dalam konteks BK, ini berarti kita mendengarkan dengan cara yang memetakan konflik internal, bukan sekedar memberikan sanksi atau peringatan. Kasus ini menunjukkan bahwa di balik angka absensi, ada dunia emosional yang perlu dipahami secara mendalam. Neopsikoanalisis membantu kita masuk ke dunia itu, bukan hanya melihat perilakunya dari luar saja. Oke, kita masuk kasus yang kedua, pendekatan behavioristik dengan kasus absensi berulang. Pendekatan behavioristik melihat kepribadian dan perilaku sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon, di mana konsekuensi di suatu tindakan menentukan apakah perilaku itu akan berulang atau tidak. Nah, di kasus ini, di SMA Negeri 14 Makassar, dilaporkan sekitar kurang lebih 50 siswa sering bolos tanpa alasan yang sah, melebihi batas yang ditentukan oleh sekolah. Guru BK mencatat pola ini bukan kejadian tunggal, tetapi perilaku yang terulang, yang sudah berulang begitu, dan konsisten, sehingga perlu diintervensi khususnya untuk mengubahnya. Dalam perspektif behavioristik, perilaku bolos ini bisa dipahami melalui prinsip stimulus respon dan konsekuensi. Ketika seorang siswa bolos tanpa konsekuensi yang kuat dan konsisten, perilaku itu cenderung berulang. Misalnya tanpa sanksi yang tegas, bolos menjadi respon yang terulang terhadap stimulus yang tidak ingin menghadapi sekolah. Behavioristik menekankan bahwa penguatan positif atau negatif dan hukuman yang dapat mengubah frekuensi perilaku itu.
Penguatan positif bisa berupa penguatan reward kehadiran atau benefit lainnya bila siswa datang lengkap. Sedangkan penguatan negatif atau hukuman bisa berupa teguran, catatan perilaku, atau kewajiban pembinaan agar frekuensi bolos menurun. Dalam BK, pendekatan behavioristik digunakan dalam teknik seperti konter perilaku, penjadwalan, reinforcement, dan evaluasi konsekuensi. Konselor bekerja dengan siswa untuk membantu komitmen tertulis tentang kehadiran, memetakan apa yang terjadi, konsekuensi jika siswa tidak memenuhi komitmen tersebut, serta memberi reinforcement positif saat siswa menunjukkan kehadiran dan kedisiplinan. Peran konselor juga mengkoordinasikan penguatan ini dengan orang tua dan guru agar konsekuensinya konsisten di semua lingkungan siswa. Behavioristik membantu BK memahami bahwa perilaku tidak di luar konteks, tetapi bisa diubah lewat konsekuensi yang tepat dan enforcement yang konsisten. Perubahan perilaku bukan soal menghakimi siswa, tapi mengatur stimulus dan konsekuensi sehingga respon yang adaptif lebih sering terjadi. Kasus absensi berulang ini bukan sekedar pelanggaran aturan, tetapi perilaku yang dibentuk melalui strategi penguatan dan intervensi sistematis yang didukung oleh teori behavioristik. Nah, kita masuk ke pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan humanistik. Kasusnya identitas dan harga diri siswa. Pendekatan humanistik dalam bimbingan dan konseling menekankan pentingnya kesadaran diri, makna hidup, dan aktualisasi potensi sebagai pusat dari perubahan perilaku dan kesejahteraan psikologis. Survei Kesehatan Mental Nasional di Indonesia menemukan bahwa sekitar 15,5 juta remaja mengalami masalah kesehatan mental, termasuk kecemasan, depresi, dan gangguan emosi yang serius. Banyak remaja tidak merasa cukup, baik dibandingkan standar sosial atau citra ideal di media sosial, yang membuat mereka mempertanyakan siapa dirinya dan apa tujuan dalam hidupnya. Dalam satu kasus tipikal, seorang siswa SMA kelas 12 merasa cemas secara kronis dan tidak percaya diri menghadapi ujian masuk ke perguruan tinggi. Ia terus membandingkan dirinya dengan prestasi teman sebayanya di media sosial, merasa nilai akademiknya tidak berarti, dan mulai meragukan eksistensinya. Pendekatan humanistik melihat kondisi ini bukan sebagai gangguan patologis semata, tetapi sebagai ketidaksesuaian antara pengalaman nyata dengan konsep dirinya. Ketika seseorang hanya menilai dirinya dari ukuran luar seperti nilai, like, atau perbandingan sosial dan bukan dari nilai pribadi yang autentik, maka terasa jauh dari aktualisasi diri. Teori humanistik menyatakan bahwa manusia punya dorongan yang kuat untuk berkembang menjadi dirinya sendiri seutuhnya dan mencari makna hidup yang personal. Ketidaksesuaian antara pengalaman aktual dan konsep diri yang ideal ini membentuk kecemasan, perasaan tidak berharga, dan kehilangan identitas. Peran konselor adalah membantu siswa mengenal, menerima, dan mengembangkan potensi dirinya sendiri. Ketika siswa merasa nilai dirinya bergantung pada penilaian eksternal, konselor menciptakan ruang empatik tanpa penilaian di mana siswa dapat mengungkapkan perasaannya tentang tekanan sosial, rasa malu, dan ketidakpastian di masa depan. Dengan dialog yang humanistik, konselor membantu siswa menemukan nilai pribadi dan pilihan hidup yang autentik, bukan sekedar pengejaran standar orang lain. Pendekatan humanistik membantu kita melihat siswa bukan sekedar masalah yang harus diperbaiki, tetapi sebagai manusia yang berada dalam fase pencarian makna dan identitas. Intervensi yang efektif bukan soal makna pencapaian akademik, melainkan membantu klien memahami, menerima, dan mengaktualisasikan dirinya. Kasus ini mengingatkan kita bahwa kesehatan mental siswa adalah bagian dari perkembangan kepribadian seutuhnya. Humanistik memberikan alat untuk membantu siswa menemukan dirinya, bukan sekedar mengatur perilakunya. Nah, mungkin video itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Maaf jika ada salah penyampaian dan ada salah kata. Lebih dan kurangnya
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.